Inspirasi Kepri. Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali kami hadir di hadapan Anda tentunya dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 24 April 2024. Tentunya Dialog Khusus hari ini adalah edisi spesial dalam memperingati Hari Kartini yang setiap tahun diperingati tanggal 21 April 2024. Ya, pemirsa, tentunya tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini dan untuk menghormati perjuangan seorang pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini. Dan pemirsa, tanggal tersebut tidak hanya merupakan pengingat akan dedikasi Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk merenungkan bagaimana visinya terus mempengaruhi dan menginspirasi perempuan Indonesia di era modern ini. Namun pemirsa Batam TV, tantangannya pun masih ada pemirsa. Masih ada kesenjangan gender yang perlu diatasi, terutama dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, kemudian keterwakilan di level kepemimpinan. Dan tentunya Hari Kartini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga panggilan untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua. Baik pemirsa, dengan mengangkat tema eksplorasi peran Kartini dalam perjuangan emansipasi perempuan, inilah Dialog Khusus edisi spesial Hari Kartini bersama saya Putra Iskandar. Seperti biasa, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan membahas tema yang sudah saya sebutkan pemirsa. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa sekali, seorang Kartini juga, perempuan luar biasa juga pada sore hari ini, tentunya dalam kesempatan sore hari ini juga, perempuan yang berkelahiran di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, yang tentunya memiliki banyak sekali kelebihan, yang tentunya mungkin warga Batam sudah tidak asing lagi dengan wajah yang luar biasa jadi pemirsa Batam TV. Dalam kelebihan yang beliau miliki, ini memiliki motivasi untuk berprestasi, kemudian mandiri dan juga bekerja keras, kemudian memiliki keterampilan komunikasi, juga interpersonal yang unggul, dan juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat ya, dan pendekatan dengan timnya sendiri, kemudian kemampuan berbicara dan juga berkomitmen dan juga loyal atau setia pemirsa. Nah, sedangkan untuk latar belakang pendidikan beliau yang satu ini Magister Management, majoring in Economics, University of Batam pada tahun 2014, kemudian Bachelor of Economics, majoring in Management, Ibnu Sina School of Management Batam tahun 2010, kemudian Bachelor of Business, majoring in Marketing and Hospitality Management, Edith Cowan University Australia pada tahun 2000, kemudian Touch College Foundation Australia pada tahun 1997. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pengalaman kerjanya? Ini sudah tidak diragukan lagi pemirsa Batam TV pada tahun 2000 sampai dengan 2001 maksud kami pemirsa. Ini beliau pernah di PT Petsolog Harapan Abadi Semesta ya sebagai marketing eksekutif. Kemudian tahun 2001 sampai dengan 2015 pernah di Batam Industrial Development Authority or currently as Batam Indonesia Free Zone Authority sebagai marketing eksekutif Batam. Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2018 di BP Batam atau Batam Indonesia Free Zone Authority sebagai Head Section for Preparation of Media Promotion. Kemudian Juni pada tahun 2018 sampai dengan Agustus 2021 di BP Batam sebagai Head of Promotion, dan dari Agustus 2021 hingga saat ini
di BPB Batam sebagai Head Kepala Biro maksud kami for Public Relation, Promotion dan juga Protokol. Apabila kita jabarkan satu persatu pemirsa itu tidak cukup ya Pak Senja ya, tapi ini beliau sangat luar biasa sekali. Kita hadirkan beliau memang sengaja spesial edisi Hari Kartini karena beliau akan mewakili perempuan yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam. Langsung saja kita menyapa beliau, ada Ibu Ariastuti Sirait, Bachelor of Business SAMSI maksud kami. Selamat sore Ibu Tuti. Selamat sore Mas Putra, apa kabar? Baik, Ibu apa kabar Ibu? Baik sekali, luar biasa. Oke, mungkin Ibu boleh menyapa pemirsa Batam TV terlebih dahulu sore hari ini. Selamat sore para pemirsa di rumah, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua dan saya harapkan melalui perbincangan kami bisa membawa inspirasi bagi kehidupan kita. Oke, baik, tentunya kita sudah siap untuk membahas ya sebelum kita lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi untuk membahas tentang tema kita pada sore hari. Mungkin sedikit kita berbicara tentang mengenai Ibu Tuti sendiri nih. Oke. Ya. Ibu, kalau kita tadi saya membacakan work experience-nya, kemudian skills yang dimiliki oleh Ibu ini, tentunya ini tidak mudah didapatkan hingga Ibu bisa menjadi lebih sekarang ini. Boleh sedikit Ibu tentang Ibu sendiri, Ibu bagaimana cara untuk mendapatkan seperti ini? Ada kaitannya dengan perjuangan Ibu Kartini juga ini sepertinya. Oh iya, Ibu. tentu. Silakan Ibu tuh. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Kartini tentunya buat seluruh perempuan di Indonesia, di Kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Perjuangan emansipasi wanita ini memang harus terus kita gaungkan supaya kita mengingat perjuangan pahlawan kita yaitu Raden Ajeng Kartini pada saat itu. Jadi mengenai achievement saya tuh kuliah, saya tuh tamat SMA 1 Batam loh. Saya tuh orang Batam. Jadi tamat SMA 1 tadinya masuk PMDK, ngincernya UGM. Tetapi Tuhan nggak ngizinin. Saya masuknya ke Undip. Jadi ketika masuk ke Undip, saya bilang sama papa saya waktu itu, saya bilang saya nggak dapat UGM, jadi boleh nggak saya keluar negeri saja? Terus papa saya open mind gitu ya, bolehlah gitu, silakan kamu menentukan pilihan kamu. Makanya saya ke Western Australia. Nah di sana pun saya bertanggung jawab penuh karena saya hidup sendiri ya waktu itu. Jadi saya belajar mandiri itu di situ sebenarnya. Ketika saya kembali, saya bekerja itu pertama di perusahaan papa saya sebenarnya, PT Petrolog itu. Kemudian selang 1 tahun saya ditawarkan bekerja di Otorita Batam zaman itu sebagai seorang marketing karena memang basic education saya memang di marketing ya, marketing. Kemudian ketika itu saya belajar banyak mengenai apa yang harus dilakukan di Otorita Batam pada zaman itu dan kemudian jenjang karir mulai berjalan sebagaimana waktu berlalu. Tetapi memang perjalanan karir saya tidak semudah seperti yang Mas Putra pikirkan gitu ya. Saya harus menunggu 13 tahun untuk menjadi seorang kepala atau kasih. Ya, kepala seksi. Sementara rekan-rekan saya yang masuk pada tahun 2001, mereka sudah ada yang menduduki sebagai kepala bagian, kabak, ada yang sudah bahkan menjadi direktur. Tapi pada saat itu saya punya prinsip, saya bekerja harus dengan tulus, ikhlas. Saya yakin nanti kalau waktunya saya pasti akan diangkat. Dan ketika itu saya sambil menunggu waktu tersebut, saya terus mengoptimalisasi diri saya, apa yang bisa saya lakukan, saya belajar lagi. Saya ambil S1 saya lagi, padahal udah S1 luar negeri, tapi ambil lagi S1 di Indonesia, kemudian ambil S2 lagi. Dan benar ketika 2014 saya menamatkan pendidikan S2, 2015 saya langsung diangkat. Itu dia, pekerjaan yang tidak mudah, proses yang tidak mudah, namun saya percaya semuanya itu akan membuahkan hasil bagi orang yang sabar dan tekun dalam melakukan apa yang kita kerjakan. Gitu. Ibu menjelaskan tadi bahwasanya hanya menunggu sampai dengan waktu 13 tahun. Iya. Tentunya ada rasa pertanyaan dalam diri Ibu sendiri. Kenapa tidak saya lebih dahulu seperti itu? Bagaimana Ibu cara menepisnya bisa menjadi motivasi untuk mereka yang sedang menyimak kita? Ya.
Memang saya akuin ya, walaupun tidak bersungut-sungut mulutnya gitu ya, tapi dalam hati itu bertanya kenapa ya, kok bukan saya gitu ya. Tapi kemudian saya tuh ngasih pengertian pada diri saya begini, kalau memang Tuhan yang ngangkat kamu, tidak ada yang bisa merendahkan kamu, ya kan? Kalau kita sebagai manusia berupaya untuk mengangkat diri kita sendiri, maka sewaktu-waktu manusia lain bisa menjatuhkan kita. Itu prinsipnya. Jadi saya berpikir kita berjalan aja sesuai dengan air mengalir, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Makanya saya selalu bilang sama anggota-anggota saya, kepada anak-anak muda, bekerjalah dengan standarmu. Jadi dalam arti kata standar yang bisa dijadikan pedoman bagi orang lain. Jadilah inspirasi bagi orang lain. Jadi bekerja itu tanpa harus bersungut-sungut, bekerja itu harus tulus, ikhlas, dan dengan mengoptimalisasi diri kita sendiri. Terkadang ini dia Mas Putra, kadang-kadang anak muda kalau sudah keasikan kerja lupa bahwa dia tamatannya hanya D3, bahwa dia hanya SMA. Sedangkan dalam peraturan pegawai negeri atau BUMN atau BUMD, pendidikan itu sangat penting. Disitulah makanya Kartini kan, berusaha untuk mengajarkan kita emansipasi wanita, bagaimana wanita itu harus memperoleh edukasi yang setinggi-tingginya. Nah, karena itu kita sebagai wanita, terutama yang pekerja, itu harus juga mengoptimalisasi diri dengan pendidikan setinggi-tingginya. Itulah yang dilakukan pada era zaman Ibu Kartini pada zaman dulu, Ibu. Yes, betul, betul sekali. Nah, masih berhubungan dengan Ibu jelaskan tadi, sebarusan pemirsa Batam TV, bagaimana mengganti atau apa namanya Bu ya kalau bisa kita katakan ya, untuk menepis atau mematahkan stigma atau segmen ya, ngapain sih wanita harus belajar tinggi-tinggi, nanti akhirnya ke dapur juga. Ke dapur juga. Ya. Itu bagaimana menurut Ibu Tuti? Iya, saya itu pendidikan S2. Lagi mengusulkan untuk S3, tapi masih belum dapat persetujuan oleh big boss, jadi kita masih menunggu. Saya tetap menjalankan kodrat saya sebagai wanita. Saya seorang istri dan ibu dari 3 anak laki-laki. Jadi yang paling cantik sendiri memang di rumah. Jadi harus bisa untuk bagaimana memasak, mengurus rumah, ya kan? Nah, itu memang harus dilakukan karena kita itu wanita gitu loh. Karena kita ini perempuan. Perempuan itu untuk apa? Untuk menyempurnakan para lelaki gitu loh. Jadi, kalau misalnya laki-laki kita kelaparan, berarti yang salahnya perempuan ini tidak bisa memuaskan mereka. Makanya saya masih pagi-pagi jam 4:30, jam 5 saya bangun, saya masak. Bahkan saya terpotong tadi pagi karena motong ayam. Aduh, liso banget ya. Tapi itulah yang kita lakukan. Walaupun kita bekerja setinggi-tingginya pun, pendidikan kita tinggi pun, memang kita harus melakukan hal tersebut. Karena itu memang sudah, saya katakan bahwa itu memang sudah kodrat wanita. Kan wanita itu tercipta dari tulang rusuk pria, ya kan? Berarti kita yang melengkapi dan menyempurnakan para pria, gitu loh. Jadi kita harus kembali lagi ke kodrat kita untuk bisa menjadi pembantu atau membantu bagi para lelaki. Dengan semua perjuangan Ibu Tuti dari zaman dulu sampai sekarang, sampai Ibu seperti ini, apakah Ibu sudah merasa bahwa jiwa Kartini sudah ada di dalam diri Ibu Tuti sendiri? Kalau saya berpikir bisa iya, bisa tidak gitu loh. Saya melihat kalau kita baca tentang Kartini, ataupun kita melihat movie-nya tentang Kartini, Kartini itu benar-benar wanita yang energik gitu ya, energik. Jadi dia walaupun ditekan oleh zaman itu kan laki-laki dominan ya, waktu itu ditekan, tetapi dia tidak patah arang gitu loh. Dia tetap bersemangat, baik dia membaca, dia meminta abangnya untuk mengirimkan buku-buku dari luar negeri, dari Belanda kala itu. Kemudian dia juga banyak menulis gitu ya, kegiatan-kegiatan yang dia isi dengan sempurna. Makanya kalau kita lihat di foto-foto Kartini itu sosoknya kan
berkebaya, terus bersanggul, iya. kondean gitu ya. Tapi saya ngerasa itu nggak sepenuhnya benar gitu loh. Karena saya melihat dari profil R.A. Kartini ini sebagai sosok yang agak sedikit tomboy dan energik, dan terutama yang paling penting adalah komunikatif. Jadi dia itu sangat komunikatif, bagaimana untuk menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, ya kan? Untuk menyamakan gender atau menyamakan hak sosial sebagai wanita pada zaman itu dengan laki-laki pada saat itu atau pria pada saat itu yang lebih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan sebagainya. Sedangkan dia hanya tamatan SD, ya. Dia hanya bisa tamat SD 12 tahun dan langsung masuk masa pingit, ya kan, masa pingit, kemudian sampai dia umur 24 tahun, akhirnya dia menikah gitu ya, kemudian melahirkan sesuai dengan kodratnya, ya, melahirkan, kemudian umur 25 tahun dia pass away, dia meninggal. Tapi itulah setelah dia meninggal, kakak-kakaknya atau adik-adiknya dan juga sahabat-sahabatnya merangkum semua tulisan-tulisan tangannya menjadi satu buku yang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu yang menjadi inspirasi bagi internasional maupun nasional. Satu pertanyaan lagi Ibu sebelum kita ke pariwara. Menurut Ibu Tuti sendiri, apakah terdapat perbedaan untuk Kartini pada era zaman dulu dengan Kartini zaman sekarang? Perbedaan kalau bagi saya ya jelas ada lah. Ya. Karena kan zaman sekarang ini kan zamannya era teknologi dan digital ya. Jadi semuanya serba cepat, ya, perubahan-perubahan apapun bisa lebih cepat. Kalau zaman dulu kan kita masih mengandalkan surat gitu ya, atau telegram ataupun seperti itu. Tapi zaman sekarang kita dengan menggunakan WhatsApp, menggunakan Telegram, menggunakan email itu bisa lebih cepat sekali gitu. Sehingga menurut saya wanita pada zaman ini memang masih juga, walaupun sudah jelas sudah ada perubahan yang signifikan untuk kita memperoleh pendidikan setinggi-tingginya, namun tetap saja selalu ada orang-orang tertentu yang akan mendiskreditkan wanita. Jadi wanita ini lebih rendah posisinya daripada pria, dan itulah yang terjadi di Indonesia, bahkan juga mungkin negara-negara lainnya yang negara-negara maju, mungkin juga negara di Timur Tengah terutama ya, itu juga kesetaraan gender masih merupakan perjuangan para wanita. Lalu apa sebenarnya yang harus dilakukan, Ibu? Yang harus dilakukan adalah yaitu tadi saya tekankan bahwa kita harus optimalisasi diri kita. Jadi pendidikan, raihlah pendidikan setinggi-tingginya untuk kita bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi saluran inspirasi bagi orang yang melihat kita. Sehingga ketika orang melihat kita, wah, orang ini ada yang berbeda dari dia. Apa ya gitu loh. Bukan hanya pendidikan, tapi juga itu nanti akan terasah dengan karakter yang ada di dalam diri orang tersebut. Dan itu akan menjadi inspirasional. Dalam arti lain adalah menjadi sesuatu untuk orang lain atau berdiri sendiri, Bu ya? Iya, betul. Baik, itu dia penjelasan. Mudah-mudahan penjelasan Bu Tuti tadi yang barusan ini Anda simak pemirsa Batam TV itu bisa menjadi sedikit motivasi untuk Anda, khususnya perempuan yang sedang menyimak kita pada sore hari. Jangan kemana-mana pemirsa, edisi spesial Hari Kartini akan segera kembali. Walau rintang senantiasa datang, walau penghalang menyambut bak gerbang, kau terus berjuang demi masa depan gemilang. Sekali layar terkembang, pantang berbalik ke belakang. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2024. Walau rintang senantiasa datang, walau penghalang menyambut bak gerbang,
Kau terus berjuang demi masa depan gemilang. Sekali layar terkembang, pantang berbalik ke belakang. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2024. Iya, pemirsa, kita balik lagi tentunya masih dalam program Dialog Khusus edisi spesial hari ini, tanggal 24 April 2024 di Hari Kartini dalam memperingati di tanggal 21 April 2024. Di segmen yang sebelumnya atau segmen pertama di awal tadi, kita sudah sedikit membahas mengenai narasumber kita pada sore hari ini, bagaimana perjuangan beliau dan tentunya bisa dihubungkan dengan perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini, ya, untuk memperjuangkan bagaimana kesetaraan ke level pemimpinan untuk perempuan di masa yang sekarang ini. Nah, di segmen kedua ini kita akan langsung memasuki dengan sesuai tema kita, itu eksplorasi peran Kartini dalam perjuangan emansipasi perempuan untuk sore hari ini, pemirsa. Nah, Ibu Tuti, kita sambung kembali, Ibu, ya. Nah, menurut Ibu Tuti sendiri ini bagaimana, Ibu? Apa yang sebenarnya menjadi inti dari perjuangan emansipasi yang diperankan oleh Kartini sendiri? Inti dari perjuangan R.A. Kartini itu sebenarnya adalah kesempatan. Jadi opportunity, peluang. Jadi R.A. Kartini ini meminta kesempatan yang sama yang diberikan oleh pria pada zaman itu juga terhadap wanitanya, para perempuan ini. Jadi mereka boleh sekolah setinggi-tingginya, demikian juga harusnya perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya, kan? Tapi pada zaman itu kan enggak, gitu loh. Apalagi waktu itu R.A. Kartini kan orang Jawa asli dengan kehidupan tradisionalnya, gitu, sangat ketat sekali adat istiadatnya. Memang sangat terbelenggu dengan kebijakan daripada zaman itu, bahwa perempuan itu hanya boleh mencicipi sekolah sampai SD, ya, kemudian masuk ke masa dipingit untuk sebelumnya dinikahkan, gitu loh. Oke, berarti itu kesempatan ya, berarti ya, Bu, ya. Oke, nah saya penasaran juga nih, pengen tahu jawaban dari Bu Tuti sendiri nih, Bu. Di era zaman dulu kita punya R.A. Kartini. Nah, kalau di era sekarang ini, sesosok siapa yang Ibu lihat yang hampir sama, tidak perlu sama semuanya, tapi ada seseorang sosok yang mungkin menurut Ibu ada untuk zaman sekarang? Ada yang sosok di zaman now, ya. Zaman now ini ada seperti sosok wanita yang kuat, seperti Benazir Bhutto, seperti Malala Yousafzai. Itu juga yang penerima Nobel Prize untuk kemanusiaan dan juga pendidikan pada usia 17 tahun, ya, walaupun dia dikejar Taliban dan sebagainya, namun dia tetap memperjuangkan hak wanita untuk bisa mengecam pendidikan, menikmati mengecap pendidikan, menikmati pendidikan, ya, itu saya bilang itu adalah hal-hal yang luar biasa. Tetapi itu kalau yang dunia luar. Tapi kalau bagi saya di Indonesia atau di zaman now ini, sebenarnya para ibulah yang menjadi inspirasi bagi kita, ya. Bagaimana orang tua kita mendidik kita sehingga kita menjadi sebagaimana kita sekarang, itu tuh benar-benar luar biasa. Mereka yang tidak punya, mungkin tidak memiliki pendidikan setinggi kita, tapi mereka bisa mendidik anak-anaknya sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu merupakan inspirasi sekali bagi saya ketika Mas Putra bertanya bagaimana dengan Kartini zaman sekarang ini, ya. Terus juga saya juga banyak melihat dan membaca juga baik di media maupun di media sosial bagaimana seorang ibu yang merupakan pemulung bisa mengirimkan anaknya sampai ke tingkat
S1 dan S2 itu luar biasa sekali, Mas Iya, Putra. oke. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Oke, nah tadi saya mendengar Ibu menjelaskan bahwasanya menjadi wanita yang berpendidikan tinggi atau kalau tidak bisa itu bisa bagaimana terbaik untuk anaknya sebagaimana ini kita memberi paham dulu kepada pemirsa Batam TV yang menyiapkan sore hari ini, Bu. Apakah untuk menjadi atau penerus perjuangan dari RA Kartini harus seperti berpendidikan tinggi atau bagaimana, Ya. Ibu Tuti? Kalau bagi saya masalah pendidikan ya, Iya. masalah pendidikan itu tergantung daripada individu masing-masing. Oke. Mungkin kalau ada wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi, namun dia menjadi wanita hebat, contohnya ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus suami, mengurus keluarga, itu juga merupakan Kartini kok, gitu ya. Walaupun memang kalau kita kan kalau bicara Kartini pasti membicarakan mengenai penyetaraan, mengecap Iya. pendidikan dan sebagainya, hak sosial yang sama gitu ya. Tapi tidak juga menutup kemungkinan bahwa saya bilang kalau wanita-wanita yang tidak mengecap pendidikan tinggi itu juga menjadi Kartini bagi keluarganya, bagi mungkin orang di sekitarnya gitu loh. Oke, berarti takut nanti mereka khususnya ibu-ibu mungkin atau perempuan sedang menyimak kita ini, oh berarti harus berpendidikan tinggi dulu seperti itu. Ya. Tidak benar ya, Bu ya? Tidak. Oke. Saya punya teman SMA saya. Oke. Dia punya anak 5 kalau saya tidak salah 5 dan dia seorang janda. Oke. Dia hanya pendidikannya SMA. Namun dia bisa mengantarkan anak-anaknya sampai ke jenjang S1. Itu luar biasa loh. Penghasilannya hanya sebagai koki, jadi sebagai juru masak. Namun dia bisa mengantarkan anak-anaknya sampai S1. Itu saya bilang Kartini zaman now. Oke. Berarti apapun yang namanya perjuangan bisa kita lakukan apa saja. Ya, betul, Oke, betul. oke. Baik. Nah, selanjutnya Bu Tuti bagaimana nih untuk dampak-dampak mungkin dari tulisan-tulisan dari Ibu Kartini yang mungkin itu yang kita kenal adalah habis gelap terbitlah terang ini bisa apa ya terhadap perempuan ini pada masa itu sekarang itu bagaimana dampaknya untuk sekarang dan masa lalu kemarin? Kalau tulisan-tulisan daripada R.A. Kartini ini sebenarnya bukan hanya buku Habis Gelap Terbitlah Terang, tapi ada juga tulisan-tulisan yang lainnya ya. Misalnya nama saya R.A. Kartini ataupun yang lainnya, saya lupa juga judulnya apa saja. Tetapi itu memang membawa dampak yang besar sekali waktu dikeluarkannya itu tahun 1900-an itu ya. Waktu itu memang itu membuat heboh dunia Belanda, negara Belanda zaman itu. Karena memang tulisan-tulisan itu secara gamblang menjelaskan mengenai bagaimana waktu itu Indonesia melihat kedudukan para wanitanya gitu loh. Dan bagaimana seorang Kartini ini mempunyai visi ke depannya mengubah paradigma tersebut untuk menyetarakan gender, menyetarakan status sosial, menyetarakan emansipasi itu bagi negara di dunia luar ya. Nah, dan pada saat itu memang benar-benar menggemparkan dan itu membawa inspirasi juga bagi dunia internasional, membuka mata mereka bahwa look, bukan hanya kita yang hidup di negara luar ini yang bisa bebas ke sana ke sini. Masih ada negara yang ketiga ataupun negara lainnya yang membutuhkan uluran tangan kita untuk bisa membantu mereka untuk memvisualisasikan emansipasi wanita ini. Jadi memang tulisan-tulisan itu sedikit banyak memang membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan dan emansipasi wanita. Memang R.A. Kartini sudah meninggal ketika usianya 25 tahun ya, namun semangatnya, spiritnya masih tetap hidup melalui tulisan-tulisannya yang membawa dampak bagi wanita zaman sekarang. Oke, dari hasil karya tulisan-tulisan oleh R.A. Kartini sendiri ini mungkin untuk zaman sekarang bahkan tidak semua, belum semua Ibu membaca atau mengetahui apa isi yang terkandung dalam tulisan-tulisan dari R.A. Kartini ini. Bagaimana nih Bu, kalau Ibu sendiri menurut anak-anak
zaman muda sekarang, Ya. ya bagaimana supaya mereka bisa tertarik dan bisa terinspirasi dari R.A. Kartini itu sendiri. R.A. Kartini, ya. Sebenarnya cerita R.A. Kartini itu sendiri sudah membawa inspirasi ya, sebenarnya bagi wanita-wanita muda zaman sekarang, yang saya yakin wanita-wanita muda zaman sekarang yang lebih energik ya, lebih lebih cekatan dalam berpikir maupun juga dalam bertindak. Saya rasa ini menjadi PR tadi, sebagaimana Mas Putra bilang bahwa tidak semua sudah membaca buku-buku daripada hasil karya tulis R.A. Kartini ini. Memang benar itu, tetapi kita bisa ini juga menjadi inspirasi bagi saya dan juga wanita-wanita lainnya untuk membuatkan semacam short story tentang R.A. Kartini, baik mungkin melalui TikTok, melalui Reels, atau melalui apapun YouTube, mengenai supaya bisa lebih menyebarkan mengenai R.A. Kartini ini dan apa yang diperjuangkan. Tapi saya rasa kalau zaman sekarang ini wanita-wanita sudah sedikit banyak memahami mengenai emansipasi yang dikumandangkan oleh R.A. Kartini. Oke, berarti sudah banyak lebih tahunya untuk perempuan sekarang mengenai isi tulisan dari R.A. Kartini, ya. Oke, Ibu berbicara tentang luar negeri tadi nih, Bu. Apakah menurut pandangan Ibu ini terhadap Kartini terhadap peran perempuan ini sama dengan dunia luar, Ibu? Ada seperti sosok Kartini ini? Saya rasa kalau di luar negeri juga pasti ada, ya pasti ada. Kalau di luar negeri kan bukan kita berpikir bahwa mereka itu open minded dan sebagainya, tetap saja gender equality itu menjadi satu isu internationally, gitu loh. Jadi memang kesetaraan gender ini memang berlaku baik di Indonesia maupun negara lainnya, dan itu memang terjadi. Kita bisa melihat bagaimana wanita-wanita yang ya tidak diperlakukan dengan adil. Misalnya tidak jauh-jauh lah negara tetangga kita, agak kesana dikit itu di Thailand, bagaimana banyaknya perempuan-perempuan tunasusila yang harus bekerja karena mereka senang melakukan tersebut, tapi memang mereka harus survive gitu loh. Mereka harus melakukan itu untuk dapat survive dan harus membiayai keluarga mereka. Itulah yang memang gender equality yang harus kita tetap kumandangkan ya, supaya setiap wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja. Namun kita tahu bahwa zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu tidak mudah. Bahkan di Batam pun sangat sedikit sulit lah ya, bisa dikatakan. Walaupun kita sudah berusaha ini itu masih saja tidak mendapatkan. Karena itu saya terus encourage para wanita untuk tidak rely atau tidak bersandar kepada kesempatan bekerja, tetapi kitalah yang harus membuka peluang bekerja itu, sehingga kita dapat menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dapat mengundang orang lain juga untuk dapat bekerja untuk kita. Jadi kita bisa mulai dengan seperti teman saya, membuka usaha catering kecil-kecilan gitu ya, kemudian juga membuka usaha laundry misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak yang bisa kita lakukan. Banyak juga UKM-UKM yang kita lihat zaman sekarang ini membuat keripik, membuat batik dan sebagainya, itu menjadi salah satu juga yang bisa kita lakukan sebagai wanita di Batam ini. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum kita ke pariwara. Selama ini Ibu tentunya masih di PB Batam sebagai Kabiro ya, Bu ya, for Public Relation, Promotion dan Protocol. Nah, apakah dalam tugas Ibu selama ini pernah membahas tentang Kartini ini, atau mungkin pertukar pikiran dengan negara luar atau seperti apa? Apakah pernah seperti itu? Iya, pernah. Karena baru-baru ini saya juga mengikuti tentang women empowerment. Itu adalah semacam pelatihan untuk para wanita ya di Singapura. Jadi waktu itu dihadiri oleh negara-negara lainnya. Kebanyakan adalah duta-duta besar sebenarnya, duta besar wanita dari Afrika, dari Timur Tengah, kemudian dari negara Asia lainnya. Untuk di situ kita mendengar sendiri mengenai experience mereka sebagai wanita. Dan banyak di antara kami semuanya sebenarnya yang menemukan adanya gender equality-nya ini tidak dapat gitu loh. Maksudnya tetap ada
perbedaan antara pria dan wanita. Namun mereka sebagai perempuan, kita sebagai perempuan harus bisa menangani hal tersebut, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga kita dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya untuk siapa yang bisa kalian percaya, siapa yang bisa kalian lihat gitu loh, sebagai leader untuk misalnya suatu project tertentu gitu ya. Karena memang bagi perempuan, waktu saya di sana kemarin itu memang mereka banyak yang mengatakan bahwa kebanyakan proyek-proyek yang mereka miliki itu dipegang oleh laki-laki, karena mereka merasa atau pimpinan atau merasa bahwa laki-laki lebih powerful daripada wanita. Tetapi banyak juga pimpinan yang sekarang mempercayakan perempuan untuk memegang proyek-proyek. Karena kenapa? Perempuan dinilai lebih teliti, ya, lebih hati-hati dalam bertindak dan lebih rapih katanya gitu. Jadi bukan kami memuji diri kami sendiri sebagai wanita ya, tapi ya memang begitulah kenyataannya ya. Jadi laki-laki telan aja apa yang saya katakan. Jadi kita tuh bisa menikmati walaupun ada semacam itu pemikiran tentang gender equality seperti itu, tapi kita dengan apa ya, dengan hati yang apa ya, hati yang tulus ikhlas lah ya, kita bekerja, ya kita bisa selesaikan kok segala permasalahannya. Baik. Ini pokoknya semua masalah, semua permasalahan kalau ada sampai Bu Tuti tangani pasti beres. Amin. Amin. Baik Ibu Tuti, kita ke pariwara lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk segmen ketiga. Walau rintang senantiasa datang, walau penghalang menyambut bak gerbang, dikau terus berjuang demi masa depan gemilang. Sekali layar terkembang, pantang berbalik ke belakang. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2024. Walau rintang senantiasa datang, walau penghalang menyambut bak gerbang, dikau terus berjuang demi masa depan gemilang. Sekali layar terkembang, pantang berbalik ke belakang. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat memperingati Hari Kartini 21 April 2024. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus edisi Hari Kartini ya. Dan tentunya buat Anda yang baru saja menyimak, kami ucapkan selamat menyimak. Tentunya kita masih bersama Ibu Tuti yang tentunya mewakili perempuan di Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam. Banyak sekali kita bahas tentang RA Kartini ini yang tentunya bagaimana beliau memperjuangkan ya kesetaraan dari kelevelan perempuan dari masa lalu hingga dibawa sampai masa sekarang pemirsa. Baik, Ibu, kita melanjutkan kembali Ibu ya untuk tema kita pada sore hari ini. Nah, ini mengenai budaya dan sosial Ibu. Dalam konteksnya beginilah, bagaimana menurut Bu Tuti sendiri mengartikan kesetaraan gender dalam konteks budaya dan sosial Indonesia pada zamannya, Bu Tuti? Pada zaman saya? Ya. Pada zaman saya. Kesetaraan gender itu bukan berarti kita minta diakui dalam segala hal gitu ya. Memang seperti saya katakan tadi, pria dan wanita itu memang ada bedanya. Ada perbedaannya ya. Jelas memang
wanita kalau secara ilmu agama ini ya, kita bicara soal ilmu agama, baik itu mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, pastinya wanita itu ada di bawah laki-laki, karena kita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, gitu ya. Nah, dengan kegiatan sosial, dengan budaya dan sosial yang ada di Indonesia, tentu hal ini juga akan membawa pengaruh ya. Namun bagaimana kita mengantisipasi atau mendudukkan posisi kita sebagai wanita supaya bisa bersama-sama kita berkolaborasi lah dengan para pria dalam soal sosial budaya. Memang kalau dalam budaya, kalau saya kan orang Batak ya, jadi memang kalau dalam budaya Batak itu bagaimanapun wanita itu lebih rendah posisinya daripada laki-laki. Jadi kalau misalnya saya tuh anak pertama perempuan, mesti saya soal budaya ya. Kalau di Sumatera Utara budaya Batak, walaupun saya anak pertama seorang wanita, tetap yang akan maju sebagai mewakili keluarga adalah adik saya yang laki-laki. Sebagai anak kedua. Nah itu. Jadi bagaimanapun itu adalah sesuatu hal ya secara budaya, secara culture ya, itu memang harus tetap dipertahankan karena memang pria yang harus memimpin gitu ya kalau untuk hal-hal budaya seperti itu. Tapi kalau secara sosial, status sosial dan sebagainya, saya merasa bahwa zaman sekarang ini sudah cukup banyak perubahan kok yang terjadi, bahwa wanita juga bisa lebih tinggi status sosialnya daripada pria misalnya, gitu ya. Kemudian ya, tapi kita tidak menyombongkan diri lah, gitu ya, sebagai wanita. Tetapi itu kan sesuatu hal yang sekarang ini memang sudah terjadi. Jadi dengan demikian penyetaraan gender itu di sosial dan budaya memang ada pengaruhnya, ada minusnya, ada plusnya. Tapi bagaimana kita memposisikan diri kita saja, gitu aja. Oke, nah selanjutnya Bu Tuti, sebenarnya kalau bisa dijelaskan nih Bu ya, apa saja yang menjadi hambatan ketika seorang Kartini untuk mengupayakan memperjuangkan emansipasi perempuan itu? Apa saja Ibu? Apakah terdapat ada banyak? Hambatan yang waktu itu ya, zaman Kartini dulu ya. Hambatannya tentunya dari sisi komunikasi, tentunya agak terbatas ya. Kalau zaman sekarang kan sudah dengan mudahnya kita ngambil handphone, kemudian kepada orang luar kita minta ini nanti dikasih gitu ya, melalui WhatsApp, melalui email dan sebagainya. Tapi kalau zaman itu kan hambatannya ya jelas gitu ya, itu masalah media komunikasi. Ya, jadi waktu zaman dulu kenapa Kartini nulis surat dikirim ke luar negeri, ke Belanda, bisa 7 hari, bisa 10 hari, bahkan bisa even 1 bulan ya. Kemudian menunggu balasan jawabannya itu juga harus menunggu dengan waktu yang panjang juga. Jadi itu merupakan hambatan satu komunikasi ya. Yang kedua tentunya fasilitas ya. Waktu zaman itu kan tidak ada fasilitas yang bisa menunjang pergerakan emansipasi wanita ya, sangat terbatas gitu. Makanya saya bilang tadi Ibu Kartini ini memang kalau secara sosok saya melihat dia tuh sebagai energik gitu loh, sosok yang energik dan sosok yang komunikatif dan sosok inspirasional gitu lah. Jadi dia tuh merupakan wanita yang pantang menyerah gitu ya. Sebelum ajal menjemput saya tidak akan menyerah gitu ya. Bagaimana dia mempertahankan emansipasi wanita. Kemudian dia juga mempunyai visi ke depan. Bagaimana dia translate visi tersebut menjadi reality? Dia membuat sekolah Kartini. Makanya dia mempunyai sekolah Kartini itu untuk para perempuan zaman itu bisa mempunyai kesempatan juga untuk belajar. Jadi hambatan pada zaman itu tentunya dengan fasilitas dan juga komunikasi. Oke, kita sudah bicara tentang zaman itu. Untuk zaman sekarang? Zaman sekarang, wow, tantangannya lebih besar lagi. Karena kalau tadi kan masalah komunikasi dan masalah fasilitas, zaman sekarang justru karena kebanyakan fasilitas dan kebanyakan komunikasi itu bisa membuat tren komunikasi yang tidak baik. Ya contohnya tadi Mas Putra kan ngobrol sama saya sebelum kita live ini tentang bagaimana kok perempuan
bisa mengejek perempuan lainnya gitu ya. Poinnya Misalnya, itu, Ibu. iya kan? Seperti itu hambatan yang kita peroleh zaman sekarang karena begitu mudahnya komunikasi, sehingga terkadang perempuan ini lupa gitu, yang dia ejek, yang dia bully itu adalah perempuan lainnya gitu loh. Jadi ini menjadi, hai perempuan, kita harus berkaca kepada diri kita sendiri, bagaimana kita harus respect juga kepada para perempuan lainnya. Tetapi di balik itu tentunya perempuan walaupun melakukan kesalahan dan sebagainya, tentunya bisa kita tegur dengan cara yang lebih sopan lah daripada membuli atau membuat pernyataan statement di media sosial. Itu tidak baik lah menurut saya. Berarti artinya dari diri kita sendiri dulu nih, Bu. Betul. Iya. Semua datang dari diri kita sendiri. Oke, baik. Itu ya penjelasannya pemirsa Batam TV ya. Baik, selanjutnya Bu Tuti, ini mengenai hak-hak hukum perempuan ini, Ibu. Oke, menurut Ibu Tuti sendiri bagaimana sebagai Kartini zaman sekarang itu memperjuangkan hak-hak hukum perempuan, mungkin dalam hal ini adalah memiliki properti atau hak memiliki pendidikan? Ya. Kalau zaman sekarang hak-hak hukum sudah diperoleh kok oleh wanita, jadi bisa memiliki properti juga, bisa memiliki pendidikan juga. Zaman sekarang lebih enak ya, puji Tuhan lebih enak lah zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Karena itu segala apresiasi dan juga terima kasih kami kepada Ibu R.A. Kartini yang telah memperjuangkan emansipasi dan hak-hak wanita, sehingga kita zaman sekarang bisa menikmati indahnya kesetaraan itu, walaupun memang masih ada di beberapa lini ya, masih memperlakukan hal-hal yang tidak ada setara lah antara pria dan wanita. Nah, bahwa kita ketahui bahwasanya Bu Tuti ini pengalaman sudah banyak sekali, Ibu ya. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa menjadi ilmu untuk generasi muda yang sedang menyampaikan pada sore hari ini, Ibu. Seharusnya generasi muda ini harus seperti apa, Ibu? Apa yang harus dilakukan untuk meneruskan, kemudian menjaga itu tidak mudah, Ibu. Semangat perjuangan Kartini mungkin dalam hal ini mengadvokasikan hak-hak perempuan di masa kini. Kalau saya, karena saya juga punya anak-anak yang laki-laki yang zaman generasi Z ya sekarang ini, Gen Z yang sekarang ini. Satu hal yang saya harus katakan bahwa Gen Z ini atau bahkan perempuan maupun laki-laki lah ya, zaman now, jangan mudah menyerah. Karena saya lihat sekarang generasi zaman sekarang ini gampang sekali nyerahnya. Kalau misalnya sesuatu hal yang susah diperolehnya, dia terkadang memilih untuk mundur karena takut berjuang gitu loh. Jangan pernah menyerah, jangan takut akan proses perjuangan atau hidup, karena nantinya kalian akan menikmati hasil dari setiap proses yang kalian alami. Dan itu sudah saya alami dan juga Mas Putra juga sudah alami kan, tadi melalui cerita-cerita Mas Putra juga, bahwa kita semua orang-orang yang sekarang ada dalam posisi saat ini melalui proses yang sangat panjang yang membentuk karakter kita sehingga kita menjadi orang-orang yang saat ini ada gitu loh. Jadi jangan mudah menyerah, nikmati saja prosesnya ya. Itu dia, karena proses itu tidak ada instan ya, Ibu ya. Betul, nggak ada proses yang instan, kalau nggak jadi mie instan dong. Karena menurut saya proses instan itu tidak bakalan lama sih, Bu. Betul. Menurut Ibu seperti apa? Benar. Kalau proses yang instan tidak akan lama, itu benar sekali. Sebagaimana ya, kalau saya kan di pemerintahan ya, jadi kalau memang ada sebagian orang yang meminta untuk jabatan-jabatan tertentu dan kemudian diangkat, saya rasa itu juga tidak akan bertahan lama ya, karena itu proses instan gitu loh. Masalahnya terkadang pimpinan belum melihat potensi yang ada dalam kamu gitu loh. Ketika kamu langsung dinaikkan dalam posisi jabatan tertentu, bisa jadi itu kamu jadi produk instan. Sehingga ketika ada terpaan, ada cobaan, kamu langsung down gitu ya. Karena itu kita harus nikmati setiap proses dan jangan jadi instan tersebut, karena itu memang kurang baik.
Betul sekali, itu dia pesan dari Bu Tuti sendiri pemirsa Batam TV ya. Bu, ini sebenarnya kita pengen panjang lagi mengenai yang kita bahas sore ini, cuman waktunya sudah hampir habis. Aduh, Ibu. sayang Tapi sekali. mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir ini Bu ya. Apa yang betul-betul atau sebenarnya harus dilakukan oleh generasi muda sekarang yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari sesosok Raden Ajeng Kartini? Ya. Raden Ajeng Kartini itu bicara tentang emansipasi, tentang kesetaraan. Jadi kita harus mengapresiasi generasi muda ya zaman sekarang ini mengenai tentang kesempatan, tentang peluang, tentang opportunity. Jadi apapun opportunity, apapun peluang yang kita miliki dalam hidup, jangan pernah sia-siakan. Selalu pergunakan dan optimalisasikan setiap peluang yang ada sehingga kita menjadi orang yang lebih berguna baik untuk nusa maupun bangsa. Dan satu lagi pesan saya, jangan hargailah dirimu sendiri sebelum orang menghargaimu. Itu pesan saya bagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Oke, hargai dirimu sendiri sebelum kalian dihargai dari orang lain ya. Oke, Ibu, closing statement untuk sore hari ini, silakan. Closing statement saya, sebagaimana tadi saya sudah katakan, jangan pernah menyerah, nikmati setiap proses dalam hidup ini, dan juga hargailah dirimu sebagaimana engkau mau dihargai oleh orang lain. Karena itu tetaplah berjuang, Kartini-Kartini muda zaman sekarang teruslah menjadi inspirasi bagi semua orang. Baik, terima kasih luar biasa sekali, itu dia closing statement dari Bu Tuti sendiri, dan kita ucapkan terima kasih Bu Tuti. Terima kasih. Sudah meluangkan waktunya dari sekian banyak kesibukan akhirnya bisa bersama saya di sini. Siap. Mengenai Hari Kartini tentunya dengan eksplorasi peran Kartini dalam perjuangan emansipasi perempuan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu sore hari ini menjadi motivasi juga bagi perempuan-perempuan yang sedang menyimak kita pada sore hari ini untuk tetap berjuang, apapun perjuangannya itu lebih baik, Ibu. Yes. Ya. Baik, nah pemirsa Batam TV, tentunya marilah bersama-sama untuk merayakan prestasi perempuan Indonesia di masa lalu, menghargai peran mereka yang dalam hal ini membangun bangsa ini dan membangun komitmen tentunya untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif ya dan setara bagi semua warga Indonesia tanpa memandang jenis kelamin, pemirsa ya. Sebagai perempuan Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab untuk terus mengambil peran aktif dalam mewujudkan impian Kartini untuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Terus berjuang pemirsa, belajar dan bertumbuh bersama mengikuti jejak Kartini dalam meraih kemerdekaan dan kesetaraan yang sejati. Seperti dalam tulisan beliau pemirsa, habis gelap terbitlah terang. Baik, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa untuk sore hari ini. Terima kasih juga sekali lagi Bu Tuti. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya Ibu dengan pembahasan yang lainnya. Saya Putra Iskandar pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Thank you Mas Putra. Batam TV, inspirasi Kepri.